الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Sebelum kita membaca kitab Sunan Imam At-Tirmidzi, kita bacakan surah Al-Fatihah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para sahabat, seluruh para tabi'in dan pewaris beliau, dan terkhusus juga untuk Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-mutasili ila Imam Abi Isa At-Tirmidzi qala babu ma dzukira fi man fatahu hizbuhu min al-laili faqadahu bin nahar. Bab yang menjelaskan siapa saja yang tidak sempat mengerjakan wiridannya di malam hari, rutinan rutinan di malam hari, maka dia dapat melakukannya di siang hari sebagai bentuk diqadha. Gitu ceritanya. Cara ilmu. Qala hadatsana Abu Sofwan an Yunus an Ibn Syihab an Sa'ib bin Yazid wa Ubaidullah ibn Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud akhbarahu an Abdurrahman ibni Abdul Qari Abdinil Qari. Beda ya, Abdil Qari dengan Abdinil Qari itu beda. Lanjut dulu. Qala sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salati al-fajri wa salati adh-dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Hadza hadisun hasanun sahih wa Abu Safwan nasmuhu Abdullah ibnu Sa'id al-Makki wa rawa anhu al-Humaydi wa kibarun nas. Ya, kibarun nas. Kibarun nas itu tokoh-tokoh senior ahli hadis, senior ahli hadis, banyak ulama-ulama besar. Kibarun nas maksudnya adalah kibaru ulama. Jadi judulnya apa? Tidak sempat mengerjakan wirid malam hari. Ya, hizib. Ini hizib itu wiridan. Hizib itu tidak hanya yang baca-baca, ada hizib apa? Hizbul Bar, Hizbun Nasar, hizib apa lagi? Hizib An-Nawawi. Jadi hizib itu sebetulnya maknanya umum, tidak hanya bacaan-bacaan salawat dan zikir-zikir, tapi hizib itu mencakup segala ibadah. Hizib. Salat itu juga hizib. Kalau di dunia politik, hizib itu partai. Nah, dalam dunia Thariqah, hizib itu hadis, media hadis. Di dunia Thariqah, hizib itu disebut dengan wirid. Tapi kenapa wiridan ini disebut dengan dibahasakan yang hizib?
Nah, saya belum tahu, saya belum pernah cari. Sedangkan kenapa amal-amalan itu disebut dengan wirid? Karena dia diistiqomahkan. Jadi ketika kita beramal belum diistiqomahkan, belum disebut dengan wirid. Karena wirid itu harus diistiqomahkan. Jadi segaris ya antara wiridan dengan istiqomah. Jadi amalan istiqomahkan disebut dengan wirid. Kalau hizib itu lebih umum dari wirid. Wirid sifatnya istiqomah, hizib bisa jadi kondisional. Nah, gitu. Setiap hizib belum tentu wirid, tapi setiap wirid pasti hizib. Gitu. Cuma kalau kebelakangan ini hizib lebih dipersempit maknanya pada zikir-zikir, hizib apa? Hizib Nasr, hizib Bar, hizib Nawawi, hizbus Saif. Hizbus Saif yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu adalah hizib yang biasa digunakan untuk berperang, makanya namanya hizib pedang, hizbus Saif. Orang yang tidak mengerjakan hizib di malam hari yang semestinya memang dilakukan di malam hari, itu dapat melakukan di siang hari, qadha namanya. Ini Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Imam Qutaibah Ibnu Sa'id. Imam Qutaibah ini satu angkatan dengan Imam Al-Humaidi, di bawah sudah dijelaskan itu. Al-Humaidi, Ibnu Qutaibah, Bundar atau Bashar, Qutaibah, guru Imam Bukhari juga. Imam Qutaibah meriwayatkan dari guru beliau bernama Abu Safwan. Abu Safwan menerima dari Yunus ibn Yazid. Yang di ilmu Yunus saja. Itu ayahnya namanya Yazid. Yunus ibn Zaid menerima dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Apa kata Ibnu Syihab Az-Zuhri? Bahwa sungguhnya guruku yang bernama Sa'ib bin Yazid. Itu Sa'ib bin Yazid ini bukanlah saudara dari Yunus bin Yazid ya, bukan ya, beda. Sa'ib bin Yazid sekaligus yang kedua Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Berarti ada dua orang nih. Dua orang guruku ini akhbarahu. Dua orang guru ini meriwayatkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang mana keduanya menerima sebuah riwayat dari Abdurrahman ibni Abdin al-Qari. Ini tabi'in. Nah, tadi sempat dibaca Abdil Qari, itu beda maknanya dengan Abdin al-Qari. Kalau Abdurrahman ibni Abdil Qari itu malah jadi maknanya Abdurrahman putra hambanya si Qari. Abdul Qari, Abdullah apa? Hambanya Allah. Abdurrahman hambanya Sang Rahman. Kalau Abdil Qari, hamba Sang Qari. Kapan Qari punya hamba gitu. Jadi di sini Abdurrahman putra Abdin. Abdurrahman ini adalah Qari. Nah, gitu. Abdurrahman Al-Qari. Al-Qari ini sifat dari Abdurrahman gitu ilmu. Jadi cara bacanya tanwin ketemu sukun alif lam. Gimana caranya? Kalau kayak tajwid Al-Quran nih, tanwin ketemu alif lam di belakangnya, atau ketemu hamzah wasal dalam bahasa Arab itu. Tanwin itu kalau diurai dianggap itu nun mati, berarti kan nun sukun ya. Ketemu lagi sukun belakang, sukun ketemu sukun. Gimana cara solusinya? Hah? Apa? Iya, baca sekarang Abdul Qari gitu aja. Hamba Qari. Nunnya dibacakan. Nun, kasih nun wiqayah namanya. Sini Al-Quran itu ada nun kecil bawah. Nah, nun kecil itu nun nun jembatan yang menjembatani antara sukun sebelum dengan sukun di awal kalimat kedua. Sukun ketemu sukun di Arab, bahasa Arab itu nggak bisa, harus ada
perantara. Sukun ketemu sukun dalam bahasa Arab itu nggak bisa. Harokat ketemu sukun baru. Jadi menjembatani antara abdin nun mati ketemu alif lam tuh, alif lam kan alif itu sukun. Tanwin itu kalau diurai seperti ada nun mati belakangnya. Sementara alifnya al-qari itu alif juga mati. Sukun ketemu sukun maka dikasih nun wiqayah namanya. Nun penjaga. Penjaga apa? Penjaga supaya tidak bertemu antara dua sukun. Itu ilmu bahasa Arab tuh. Maka kalau kita pakai kaidah cara baca bahasa Arab, bacanya adalah Abdurrahman ibni Abdinil Qari. Ada seorang tabi'in. Apa kata beliau? Aku mendengar Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn Khattab siapa? Kenal dia? Umar bin Khattab siapa? Nah, sahabat Nabi. Khalifah yang keberapa? Kedua. Okay. Umar bin Khattab itu masuk Islam karena berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunatullahnya karena mendengar adiknya baca Al-Quran. Itu karena berkah doa Nabi aslinya. Jadi ada dua Umar masa jahiliyah itu, Umar yang Umar bin Khattab, satu lagi ada Umar, saya lupa Umarnya. Rasulullah meminta perkuatlah Islam dengan salah satu antara dua Umar. Akhirnya Allah memilih Umar bin Khattab. Satu lagi Umar yang satu lagi tetap jadi kondisi musyrik. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Siapa yang tidur an hizbihi, ketinggalan hizibnya, ketinggalan wiridannya, ibadah malamnya, aw an syai'in minhu, atau sebagian dari hizib, walaupun sedikit, lalu dia baca, lalu dia ganti pembacaan itu kapan? Antara sholat subuh dengan sholat zuhur, berarti waktu duha ya, isyraq, duha sampai menjelang zuhur, sampai waktu zuhur dia ganti nih, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dia dicatat seolah-olah dia membacanya pada malam hari itu juga. Ini nggak niat nih, nggak niat maksudnya. Gampang tidur aja lah, nanti aja diganti siang. Itu nggak, itu mah niat namanya. Ini ketiduran, memang lupa atau betul-betul letih, capek, kelewat. Maka dia boleh melaksanakan di waktu duha. Tapi di sini menarik nih. Di sini dijelaskan hizib di sini lebih kepada bacaan. Karena lalu dia baca. Berarti ini zikir-zikir. Wiridan-wiridan dalam bentuk zikir. Karena ini ada redaksi dari Rasulullah, faqara'ahu, lalu dia membacanya. Berarti ngaji Al-Quran, bagian hizib tuh. Malam dia ngaji Quran, kemudian diganti di waktu siang. Dia mendapatkan fadilah baca Quran di malam hari. Oke. Faka'annama qara'ahu minal lail, dia seolah-olah sama membaca di waktu malam hari. Berarti apa yang kuat pada orang seperti ini? Tekadnya yang kuat, bertanggung jawab terhadap wiridnya yang tidak sempat dibaca di malam hari karena ketiduran. Jadi nggak niat tidak berniat gampang terkodok aja lah, nggak dapet tuh. Ini istilahnya orang yang ketiduran, lewat. Apalagi nih momen-momen libur panjang, weekend, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hati-hati teman-teman tentang libur. Nanti kita kodok aja malamnya, tetap malam wiridan, dan tidak berniat untuk menggantinya di waktu siang karena libur kitanya. Libur apa? Kenaikan Isa
Al-Masih Isa. Saya nggak tahu apakah secara riwayat Israiliyat atau apalah memang tanggalnya tanggal ini, wallahu taala alam. Yang jelas yang direkam dalam apa data-data di Nasrani, ya tahu ini apakah keyakinan Nasrani Katolik atau Protestan, wallahu alam, saya kurang paham juga. Yang jelas ini berkaitan dengan libur kita ini kan, libur tanggal merah di Indonesia ini kan berkaitan dengan ketika orang ngubur Nabi Isa kan, Nabi Isa dikejar. Kapan terjadinya? Ya versi Nasrani ya di tanggal ini. Tanggal berapa sekarang? 29 ya. Coba dicek kalender tahun lalu apakah tanggal 29 juga gitu. Itu maksudnya. Kalau memang tanggalnya sama, bulan sama, setiap tahun sama, berarti penanggalan dipakai oleh mereka memang Masehi. Gitu maksudnya. Kalau ternyata ada terjadi geseran-geseran tanggal, berarti mereka punya kalender sendiri untuk bab ini. Paskah misalnya, Paskah kalau salah nggak pakai Masehi. Ya, nih, Pak. Karena beda-beda, nggak usah, kalau Paskah itu beda-beda, terjadi pergeseran tanggal seperti Hijriah, Lebaran Haji bulan Juni tanggal berapa, tahun lalu tahun berikutnya berbeda karena punya penanggalan sendiri, gitu Mbak ya. Oh berarti Masehi juga kelahiran. Oh berarti Masehi juga. Kalau mau udah paten 40 hari sebelum itu berarti Masehi juga. Masehi. Kalau di Al-Quran ayatnya apa? Ya Mak, tentang Nabi Isa itu. Fama qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Aku sempurnakan tugasmu di dunia, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, dan aku angkat engkau kepadaku. Di ayat lain wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, tidak pula Nabi Isa itu yang disalib, walakin syubbiha lahum. Berapa pengikut setia Nabi Isa waktu itu? Namanya apa pengikut setia Nabi Isa? Hawariyun. Oke, Hawariyun. Berapa orang? 12. Dan konon kabarnya yang 12, di antara 12 itu itulah ada yang mengatakan siapa namanya Yudas Iskariot itu. Ada yang mengatakan itu pengkhianat. Dia tuh yang bocorin tentang Nabi Isa, akhirnya diuber-uberlah Nabi Isa. Ada mengatakan Yudas Iskariot ini bukan pengkhianat, tapi dialah yang berkorban untuk menyelamatkan Nabi Isa. Seperti dulu Sayyidina Ali menggantikan tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Dia ada dua versi. Jadi Yudas Iskariot itu ada mengatakan dia pengkhianat, ada yang mengatakan dia bukan pengkhianat tapi berkorban demi Nabi Isa. Mana yang kuat Allah alam, saya nggak ngerti ilmu kristologi gitu. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu adalah pengkhianat kan 12 tuh, berarti berkurang satu. Tetap nanti ada penggantinya, namanya itu Matias. Bukan Matias. Ada Matius, ada Matias, ada Matthew. Ada Matias, ada Matius. Gak tahu Matius itu Matias sama, gak tahu. Ada 12 ya. Ada Syam'un, bukan Syam'un, ini Syam'un namanya. Siapa lagi itu nama-nama Hawariyun? Nanti dicek aja tuh di mursyidnya nipu itu ya, dicek tuh ada nama-nama Hawariyun. Jadi sejarah ini berkaitan dengan
ketika Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengikutnya Nabi Isa cuman Hawariyin aja ya, cuma 12 orang gitu. Ini beberapa versi 12 ini ada yang mengatakan 12 ini adalah pengikut utama. Pengikut utama. Ada umat lainnya ada. Cuma yang utama itu yang 12 ini. Memungkinkan nggak Nabi Isa itu punya umat yang lain selain 12 ini? Memungkinkan aja. Berarti 12 ini adalah murid utama, pengikut utama beliau, Nabi Isa alaihissalam. Peter Andrew, siapa lagi itu namanya? Itu versi Latin Inggrisnya ya, nggak tahu versi Arabnya. Kalau masa kepemimpinan Nabi Isa ke Nabi Muhammad kan jauh, katanya terjadi kekosongan Nabi itu tuh ada yang kekosongan Rasul. Kekosongan Rasul. Kalau Nabi mah ada, Nabi Khidir kan hidup juga masa itu. Kekosongan Rasul. Itu tuh katanya umatnya nggak di umat yang pada masa kosongnya Rasul itu nggak di masa fatrah. Ya. Masa fatrah ya disebut masa fatrah. Masa kekosongan syariat gitu. Masa kekosongan Rasul. Ya, terus orangnya nggak diazab gitu. Ya, ya ada ulama mengatakan jadi umat pasca Nabi Isa diangkat itu berapa tuh 500 tahun 400 atau 500 tahun nggak salah jarak dengan Nabi Isa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi umat pada tahun-tahun itu gimana? Ada ulama banyak yang mengatakan itu masa fatrah, ya, muddatul fatrah, masa fatrah, masa kekosongan dari Rasul ya, bukan dari Nabi, bukan Rasul. Rasul itu menyampaikan syariat. Nah, kemudian dipakailah oleh ulama itu satu ayat untuk mengatakan bahwa mereka itu adalah umat yang selamat. Apa? Wa makan Allahu mu'azzibah, bukan. Tentang ayat tentang bahwa hatta nab'atha rasulah gitu. Tidaklah Allah akan mengazab mereka sampai Allah utus Rasul. Maka saya bilang di situ bukan kekosongan Nabi tapi kekosongan Rasul. Nabi ada setelah Nabi Isa, sampai antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu ada Nabi. Yang paling jelasnya Nabi Khidir. Nabi Allah Khidir itu ada. Tapi Rasul, ya memang tidak ada. Beda kan? Ya kalau ulama yang mengatakan mereka al-fatrah ya nggak diazab. Apa ayatnya? Ya, potongannya itu hatta nab'atha rasulah. Sampai kami utus Rasul kepada satu kaum, kemudian diberikan syariat, yang nggak patuh baru kena. Nah, ini Rasul aja nggak ada, gimana cara mereka itu? Nah, tapi seperti sisi lain tetap ada aja ulama yang mengatakan nggak bisa, mereka tetap kaum yang harus menggunakan akal mereka untuk beragama gitu. Masanya setelah Nabi Muhammad wafat kan emang nggak ada Rasul. Terus kan dikaitkan setelah masa Rasulullah wafat. Rasulullah wafat kan emang udah nggak ada Rasul lagi. Bukan, Nabi Isa itu tidak sempat menurunkan syariat seperti Nabi Rasulullah itu. Rasulullah wafat, syariatnya jalan. Terus pengennya sekarang nggak diazab juga karena Rasulullah udah wafat gitu. Maksudnya dikaitkan dengan yang Nabi Isa itu kan, habis Nabi Isa kan nggak ada Rasul dalam waktu lama. Dalam waktu lama itu tuh apa ya? Terus setelah Rasulullah juga nggak ada nih. Nggak ada Rasul dalam waktu lama. Itu tuh kan pas Nabi Muhammad kan ada penerusnya kan. Apa tuh? Pengikutnya kan nyebarin Islam. Nah, apa pengikut Nabi Isa waktu itu nggak nyebarin apa yang mau disebarin? Injil gitu maksudnya. Ya memang pada masa ya, jadi pada masa-masa setelah Nabi Isa itu memang ada masa-masa Injil yang terjaga. Tapi pada abad tertentu Al-Qur'an sudah membuktikan bahwa terjadi pendistorsian terhadap kitab Injil. Ya, di Al-Qur'an itu juz berapa? Juz 2 atau juz 3 itu.
tentang pemalsuan masih juz pertama nggak salah. Yang mereka tulis dengan tangan mereka, terjadi pemalsuan karena jaminan penjagaan itu hanya pada Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi tidak ada dari Allah itu jaminan keamanan terhadap Injil. Mungkin nggak ada anjuran hafiz Injil juga waktu itu barangkali. Kalau misalnya Nabi Isa nggak ada yang ngajarin ajarannya Nabi Isa, nggak ada. sempat ada, namun seiring wafatnya mungkin Hawarin yang tertinggal itu nggak ada yang nerusin barangkali. Terjadi distorsi, nggak ada yang menjaga. Tapi dengan sejarahnya ada istilah ahlul kitab, kan ada ahlul kitab ya. Masa Rasulullah kan masih ada ahlul kitab juga. Berarti masih ada titik-titik kemurnian ajaran yang lama itu. Buktinya ahlul kitab, apakah di hadis itu ahlul kitab itu sembelihannya boleh dimakan. Berarti kan ini bab menjelaskan tentang bahwa mereka itu bukan musyrik gitu. Berarti siapa yang mendapati ajaran kemurnian Injil itu, ya yang tentunya nggak banyak, ya mereka masih dianggap muwahhidun. Berarti tetap ada lestari gitu. Tapi itu tidak banyak, lebih banyak terjadi pendistorsian. Distorsi itu nggak sih? Penyelewengan Injil gitu. Gak seperti Al-Quran. Al-Quran yang udah dijaga ketat aja, ada aja pengen coba-coba memasukkan Al-Quran kan. Surat-surat apa loh, aneh itu surat-suratnya dulu tuh. Injil yang nggak ada jaminan penjagaannya, ya gampang dong diituin. Jadi seperti dipalsukan. Lalu siapa yang dikata ahlul fatrah jika mereka ikut ajaran Nabi Isa, jadi Nabi Isa? Kan ahlul kitab nih kan. Ahlul kitab dia tetap setia pada ajaran Nabi Isa. Apakah tetap dikatakan mereka ahlul fatrah? Atau ahlul kitab sebelum Rasulullah? Ahlul kitab yang masih setia pada ajaran Nabi Isa sampai masa Rasulullah. Ya kan, ahlul kitab kan banyak ini Madinah waktu itu. Di Yathrib. Ya. Apakah mereka tetap digolongkan sebagai ahlul fatrah? Atau mereka sebagai ahlul kitab? Maka manakah ahlul fatrah dan manakah ahlul kitab? Apakah ahlul fatrah itu orang yang tidak terlibat mengamalkan, menjalani Injil yang telah dipalsukan? Ya kan? Kalau dia sempat tersentuh dengan Injil yang dipalsukan, ya khawatir juga kita di situ. Tapi kalau mereka tidak terlibat, tidak tersentuh dengan Injil dipalsukan, satu sisi mereka juga bukan ahlul kitab, karena persebaran umat manusia kan. Apalagi Nabi Isa kan diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa di mana turunnya? Ya, Palestina ya, Yerusalem. Sementara umat udah bertebaran yang ke bumi. Nabi Isa ajarannya bersifat lokal. Terus umat yang lain gimana? Kalau memang ada al-fatrah, kalau bukan al-fatrah itu bukan ahlul kitab, dan al-fatrah itu bukan orang yang terlibat atau tercemari oleh Injil yang dipalsukan, maka al-fatrah itu lebih mayoritas di daerah-daerah di luar Palestina, Syam lah gitu, di luar Syam. Mungkin dulu umat manusia sudah tersebar juga ke Afrika Selatan barangkali. Ya mungkin mereka al-fatrah. Ya, selama mereka al-fatrah itu tetap mereka tidak menyembah berhala ya. Sebab penyembah berhala sudah ada pada masa setelah Nabi Isa itu, apalagi setelah kemunculan Ijil, anak sapi pada masa Nabi Musa. Semenjak itu sudah ada kesyirikan itu. Umat-umat Nabi terdahulu, umat Nabi Nuh, karena kedudukan mereka pada Nabi Nuh. Masa Nabi Musa itu kesyirikan lebih dominan karena menyembah sapi, menyembah apa-apalah. Bisa dicek nanti, di cross check lagi kemaksiatan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi, umat-umat Nabi sebelum Nabi Musa. Kapankah mulai penyembahan berhala? Apakah semenjak Nabi Ijil, anak sapi itu, atau sebelum Nabi Musa sudah ada penyembahan berhala?
itu sejarah Nabi, sejarah umat Nabi bisa dicek. Misalnya umat Nabi, misalnya contoh nih, umat Nabi Adam, ya keturunan mereka. Kemaksiatan Qabil karena membunuh atau karena menyembah berhala? Membunuh. Kemaksiatan umat Nabi Nuh karena membangkang atau menyembah berhala? Membangkang. Enggak syirik berarti kan, tapi kemaksiatan. Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim ya? Kesyirikan sudah ada pada masa Ibrahim. Berarti sebelum Nabi Musa sudah ada kesyirikan penyembahan berhala pada masa Nabi Ibrahim. Berarti penyembahan berhala ini sudah tua juga. Tidak hanya pada masa Nabi Musa yang menyembah sapi. Nah, praktek penyembahan berhala ini pada masa setelah Nabi Isa pun tetap ada. Ya, orang-orang menyembah sapi itu sudah ada. Jadi Ahlul Fatrah ini selama dia tidak syirik, tidak menyembah berhala selain Allah, murni blank gitu, tidak nyembah apapun. Yang dia tahu dia fatrah dengan kefitrahannya. Satunya pakai tak, satunya pakai ta. Berarti nggak punya agama gitu, Bro? Nggak punya agama gitu. Definisi agama itu apa? Gitu. Apakah fatrah itu disebut agama? Maka bahas dulu definisi agama itu apa? Ya. Tidak beragama, ateis itu tidak beragama itu tidak mengakui Tuhan. Tidak mengakui Tuhan, otomatis mereka tidak mengakui agama. Tapi ada orang yang tidak tahu agamanya, tapi dia masih mengakui ada pencipta. Mungkin itu Al-Fatrah begitu tuh. Wallahu a'lam, bisa dicek nanti. Bisa dicari Al-Fatrah tuh apa saja sih kategorinya gitu. Kalau saya yakin Al-Fatrah tuh masih bertauhid, cuman dia tidak tahu karena tidak ada Rasul, sampai dakwah Rasul nggak sampai ke mereka. Yakin adanya Tuhan tapi nggak tahu Ya, gimana gitu. Iya, kayak gitulah kira-kira. Karena tidak ada Rasul, syariat mereka mau ibadah gimana mereka nggak tahu. Beda dengan Ahlul Kitab yang masih murni itu dia tahu ibadahnya. Jadi berbeda antara musyrik, Ahlul Fatrah, Ahlul Kitab itu beda itu. Itu kan ada pada masa setelah Nabi Isa itu kan kelihatan tuh jelas kentara pada setelah masa Nabi Isa. Ahlul Kitab, Ahlul Fatrah, apalagi musyrik. Oke. Wallahu ta'ala alam, gitulah kira-kira ya pemetaannya. Kok jadi bahas itu kita? Oh, masalah liburan ya. Liburan malam gak sempat baca wiridan diganti di waktu duha, apalagi masa liburan ya. Tapi jangan karena libur, gampang besok libur, besok pagi aja gitu. Jangan, tetap malam. Ya Mim. Ini libur ya. Kita ulangi lagi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang tertidur tidak sempat membaca wiridannya di malam hari, au an syai'in minhu, atau sedikit aja dari wiridan malamnya, lalu dia ganti membacanya di waktu setelah antara fajar dan zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dia ditulis ya, dianggap sebagai orang yang membacanya di malam hari, sama pahalanya sama. Meskipun di sini redaksinya ka'anna, seakan-akan, seolah-olah. Itulah. Nah, satu lagi, apa pesan pentingnya? Betapa pentingnya wiridan malam itu sampai-sampai harus dibayar di waktu siang. Itu pesan berikutnya. Hadis sahih. Nah, di atas ada namanya tadi siapa? Abu Sofwan, guru Imam Qutaibah. Namanya adalah Abdullah ibn Sa'id al-Makki, orang Mekah. Al-Humaidi juga di Mekah. Oke. Hadis berikutnya. Babu ma ja'a fi tasydid fi alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Yes. Babu ma ja'a min tasydid fi alladhi yarfa'u ra'sahu.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو هارس بصيري بصري ثقة عن أبي هريرة قال محمد صلى الله عليه وسلم Iya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام Ayyuhawwila, ada an itu, an yuhawwila, أيحول الله رأسه رأس حمار قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد إنما قال أما يخشى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومحمد بن زياد وهو بصري ثقة ويقنل أبا Harith. Abul Harith. Nah, ini udah kita beda bab. Ini adab makmum. Ini hadis bab menjelaskan tentang tasydid. Mana tasydid? Tanda tasydid itu ya? Apa mimi tasydid? Kuat apanya? Gimana nerjemahin judulnya? Babu ma jaa fi tasydidi fil ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Gimana cara baca nerjemahnya? Ancaman, kecaman terhadap orang yang duluan mengangkat kepalanya sebelum imam. Termasuk menurunkan kepalanya dulu lebih imam. Intinya adalah gerakannya lebih dulu lah imam. Masih Imam Qutaibah, guru Imam At-Tirmidzi, di sini beliau Imam Qutaibah menerima dari Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid menerima dari Muhammad ibn Ziyad. Siapa gelar Ibnu Ziyad? Abul Harith Al-Basriyu, orang Basrah. Thiqah, kredibel. Thiqah itu kredibel, dipercaya periwayatannya. Muhammad ibn Ziyad ini seorang tabi'in menerima hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sal himar?" Tidakkah orang-orang yang duluan mengangkat kepalanya sebelum imam takut, khawatir kalau nanti Allah balikan, ubah kepalanya menjadi kepala keledai? Mereka nggak takut ya? Apakah orang-orang yang lebih dulu gerakannya dari imam itu tidak takut kalau Allah nanti ubah kepalanya menjadi kepala keledai? Nah, ini ancaman bagi kita, ancaman bagi makmum yang memacu gerakan imam bahkan lebih duluan. Maka saya itu termasuk khawatir jika ada teman yang suka akselerasi gerakan imam. Saya takut tuh jadi imam. Ngeri jadi imam kalau si makmum ini suka ngejar-ngejar. Saya pernah beberapa kali ada, jadi saya bisa hafal, saya masih ingat orang-orangnya. Jadi siapa yang pernah makmum ini berdua nih ceritanya. Karena saya perhatiin dia tuh jadi makmum suka balapin kita nih, mepet-mepet gerakan, habis itu saya nggak mau lagi makmumin dia, imamin dia sholat. Kenapa? Khawatir dia kena hadis ini. Mending dia jadi imam, gitu. Nah, siapa seorang-orang? Saya tandain tuh orang-orangnya, teman-teman juga. Ada 3 orang lah, teman saya semua.
khawatir, mending dia jadi imam. Gimana coba orang-orang gitu dikerjain? Kalau kita usil nih sholat nih ya, kita angkat tangan aja, atau mau ruku nih, kita belum selesai ruku dia udah duluan. Coba kalau misalnya kita nggak ruku nih, pura-pura duduk dikit, pasti dia ruku. Apa namanya? Kalau bahasanya Messi itu digaroan, tagaro. Itu mesti tagaro. Atau lagi duduk antara dua sujud, atau lagi duduk di tahiyat awal, kita mau berdiri kan, kita tahiyat awal, kita belum mau berdiri, cuma sekedar membenerin duduk aja, pasti dia berdiri tuh. Pasti dia berdiri. Ini suka akselerasi imam itu kalau pengen usil ya, cuma nggak boleh kan usil orang lagi sholat. Kita kali sholat itu makmum kita, imam ngusilin makmum, sama aja perangainya. Nggak boleh. Jadi nggak boleh ngedahuluin, nggak boleh membersamai dulu. Membersamai makruh, mendahuluin itu haram. Dimana saya perhatikan ini orang yang suka membersama, lebih dia makmum, gerakan tuh nyaris membersamai imam. Itu mazhab Hanafi rata-rata. Mazhab Hanafi, nggak tahu apakah ajaran mazhabnya begitu. Yang jelas prakteknya waktu di kota Termiz di Uzbek kemarin itu, kita kan ikut jamaah di masjid sholat maghrib, sholat isya. Kita gabung lah. Udahlah sholat di Hanafi itu kan unik ya, nggak membacakan amin. Terus tiap gerakan-gerakan intikal itu nggak angkat tangan gitu, langsung gitu aja. Satu lagi, gerakan makmum itu hampir membersamai gerakan imam, kayak wiper mobil, kaca mobil tuh, itu persis gitu, wiper mobil. Jadi kita sering ketinggalan tuh teman-teman waktu di kota Termiz, yang waktu itu kita sholat di masjid Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Nah, jadi kita yang orang Indonesia sampai ketinggalan karena mereka itu akselerasi. Nah, ada di hadis yang lain. Terus bagaimana dong sebetulnya caranya? Batasnya berapa sih? Batasnya gimana sih antara gerakan imam dan makmum? Hadis lain itu ada dijelaskan. Sahabat Nabi itu, ini kan berdiri nih ya, berdiri, imam ruku. Mereka belum ruku sampai betul-betul ngelihat si makmum ruku. Ruku dulu imam, ruku imam, baru dia ruku. I'tidal, kemudian sujud sampai Rasulullah sujud dulu sempurna, baru mereka sujud. Sampai segitunya itu ada di hadis lain. Nggak tahu apakah hadis ini tidak sampai ke mazhab Hanafi, atau bagi mazhab Hanafi hadis ini dhaif, wallahu ta'ala jadi pakai. Itu masih mending ya, membersamai itu masih mending, masih makruh lah hukumnya. Ya kadang imam itu bisa sesak napas juga ngadepin makmum gitu. Itu saya sampai betul-betul itu sampai kayak sesak napas gitu tuh makmum itu. Jadi akhirnya kita terpaksa cepat juga buat ngamanin dia. Ya, biasanya kan kita musuh itu pelan asik gitu. Akhirnya kayak untung gak kebentur gitu kan, karena dia suka balap. Sering gak kejadian tuh, kepala kita belum mencacah sebelum sujud, kepala kita masih di sini, dia duluan kita. Gimana kalau dikerjain pura-pura sujud, dia udah sujud duluan. Atau takbir kan, kita pegang lagi sedekap nih ya. Kita kan kalau dalam mazhab Syafi'i kalau mau ruku tuh angkat tangan nih takbirnya, mau ruku. Kalau pengen ngerjain nih, pura-pura garuk kepala aja gini. Antum pasti dia ruku. Dikirain kita ruku. Nggak boleh ngusil ya, sama aja imam makmum. Ini kalau kita terlanjur ruku berdiri lagi kan, udahlah si makmumnya berdiri ngerjain tabuk imam, dia kerjain gitu. Nggak boleh. Itu ancamannya di akhirat nanti Allah ganti kepalanya jadi kepala keledai. Kenapa harus keledai? Kenapa nggak binatang lain? Barangkali keledai ini termasuk hewan yang buru-buru.
nggak tahu ya. Tapi kalau udah pakai beban di punggungnya tuh pelan banget. Lihat aja kalau di YouTube itu keledai, interaksi keledai satu sama lain. Hah? Iya sih. Maka di Al-Quran kan disebutin kamathalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa barang-barang tapi dia nggak tahu apa yang dia bawa. Itu kenapa keledai gitu, jadi simbolnya. Jadi keledai itu simbol kebodohan gitu. Keledai ini sering banget jadi korban ya. Suaranya ke sautil himar di Al-Quran itu. Suara-suara seperti keledai gitu. Gak enak banget. Termasuk masalah orang yang mendahului iman, nanti kepala diganti jadi kepala keledai. Keledai lagi. Tambah lagi orang yang gak ngerti apa yang dia bawa. Keledai lagi gitu. Cuma di Indonesia berubah jadi kambing hitam. Dari keledai jadi kambing hitam. Kenapa nggak keledai hitam aja? Tasydid fil ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, nggak boleh ya. Mendahului itu nggak boleh. Membersamai makruh hukumnya. Oke, satu lagi. Babu ma ja'a fil ladzi yusalli al-fariidata thumma ya'ummu an-nasa ba'dama shalla. Bab menjelaskan tentang orang yang melaksanakan sholat fardu. Dia sholat fardu nih, dia selesai sholat fardu satu jamaah, kemudian dia pulang atau dia datang ke mampir di musola, di sana dia jadi imam lagi nih, boleh nggak gitu? Ini hadis ini riwayat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat maghrib. Thumma yarji'u ila qaumihi fayummuhum. Kemudian beliau pulang balik ke RT-nya, RW-nya. Di sana pun beliau menjadi imam terhadap warga beliau. Itu hukumnya boleh. Wal amalu ala hadza inda ashabina asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ini diamalkan oleh sahabat-sahabat kami, maksudnya ulama-ulama satu mazhab dengan kami. Ini penegasan secara tidak langsung oleh Imam Tirmidzi bahwa beliau bermazhab Syafi'i. Ashabina asy-Syafi'i. Mereka berkata, idza amar rajulul qauma fil maktubah, apabila seseorang mengimami satu sholat jamaah, mengimami sholat wajib, wa qad kana shallaha qabla dzalika, dan padahal sebelumnya dia sudah sholat, anna sholata man itamma bihi jaizah, maka sholat orang yang bermakmum kepada dia itu jaiz, sah ya. Cuman ini ini cerita sunnah sholat nih, sholat jamaah, tapi digunain dengan nggak tahu tujuan lain ya, di momen-momen Ramadan oleh ustadz. Jadwal ceramah di masjid sebelah, imam di tarawih nih, imam isya, ada jadwal lagi di masjid sebelah, pagi lagi ke sono, imam lagi di situ, nggak tahu. Jadi akhirnya apa? Habis dia ceramah langsung kabur, pergi. Misalnya di masjid ini, di masjid A, sholat isya, kemudian ceramah, baru taraweh, kan? Nah, jadi sholat isya jadi imam, kemudian dia ceramah, kemudian taraweh. Tapi pas jamaah di masjid ini taraweh, habis ceramah dia pulang, bukan pulang. Mohon maaf ya ibu ya bapak, mohon maaf saya tidak ikut jamaah di sini, saya ikut tarawih sini karena ada jadwal lagi. Ngejar jadwal ini ceritanya. Akhirnya sholat di masjid yang kedua, belum mulai sholat isyanya, dimulai sholat isyanya ketika sang ustadz ini udah hadir, baru dia sholat isya. Secara fikih itu sah, cuma secara adab kena. Ngapain dia gitu-gitu? Tuntasin aja satu masjid ya. Karena saya
menyaksikan juga waktu kecil-kecil ada ustaz-ustaz yang habis ceramah dia langsung pergi karena ngejar jadwal lain. Ya. Apa motifnya? Wallahu taala alam. Kita takut juga memvonis ya. Entah karena amplop kan, entah karena apa, entah mungkin silaturahim gitu kan. Ya. Wahtaju bi hadits Jabir fi qissati Muaz. Mereka berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah. Ada hadis Jabir bin Abdullah tentang kisah Sina Muaz bin Jabal pernah melakukan hal yang sama. Diriwayatkan juga dari Abu Darda bahwasanya beliau pernah ditanya tentang seseorang yang masuk masjid. Ketika itu jamaah di dalam sedang melaksanakan sholat asar. Dia mengira, si laki-laki ini dia mengira bahwa itu sholat yang dilakukan oleh orang itu sholat zuhur. Nah, gini cerita. Ini ada kasus lain nih. Abu Darda ditanya oleh seseorang, ditanya tentang seseorang yang masuk masjid. Di dalam masjid ada orang yang sedang sholat asar, tapi orang ini mengira itu sholat zuhur. Berarti ini telat banget nih. Telat nih. Nah, atau nggak punya jam tangan kan waktu itu kan. Fa'tamma bihim, lalu si seseorang ini bermakmum dengan jamaah itu, berarti niatnya niat sholat zuhur. Niatnya sholat zuhur nih. Padahal sejatinya di masjid itu adalah orang yang sedang sholat asar. Tapi dia niatnya zuhur karena yang dia tahu itu sholat zuhur. Lalu apa kata Abu Darda? Sholatuhu jaizah, sholatnya sah. Ini dalil berbeda niat itu tidak membatalkan sholat. Berbeda niat tidak membatalkan sholat. Ini dalil bagi mazhab yang mengatakan ikhtilafun niyyah la yubtilus shalah. Berbeda niat tidak membatalkan sholat. Mazhab Syafi'i mah batal. Berarti mazhab Syafi'i mah batal. Apanya batal? Mazhab Syafi'i mah berarti batal, beda niatnya. Ini sholatnya sah. Konsentrasi itu, Mak. Wa qad qala qaumun min ahli al-Kufah. Tapi ada al-Kufah. Kufah nih. Orang Kufah itu mazhab Hanafi. Idza tamma qaumun bi imamin. Apabila suatu jamaah bermakmum dengan seorang imam, si imam ini sholat asar, tapi si makmum mengira itu sholat zuhur. Lalu si imam ini fasalla bihim waqtadau bih. Si imam ini menjadi imam, sholat bersama mereka, dan si makmum ini mengikuti si imam yang sedang sholat asar ini. Si makmum mengira sholat zuhur. Fa inna sholatal muqtadi fasidah. Sholat makmumnya batal, tidak sah. Ini dalam mazhab Hanafi. Idza ikhtalafan niyatul imam wa niyatul makmum. Karena berbeda niat imam dan makmum. Dalam mazhab Hanafi enggak sah. Dalam mazhab Syafi'i sah. Nah, gitu. Tapi di sini kata kuncinya adalah mengira, menyangka. Berarti tanpa pengetahuan nih. Nah, ada indikator, ada kemungkinan dalam mazhab Syafi'i jika dia memang tahu, maka tidak sah. Ada kemungkinan dalam mazhab Syafi'i pun, di mazhab Syafi'i kan mengatakan gini, ikut kepada pendapat yang tadi. Kalau si makmum datang niatnya sholat zuhur, dia kira yang disolat di masjid ini lagi sholat asar, lagi sholat zuhur. Padahal sebenarnya di masjid ini lagi sholat asar. Dia ikut tuh. Akhirnya setelah selesai sholat barulah buka obrolan. Kamu tadi sholat apa? Sholat asar. Waduh, saya tadi niat sholat zuhur. Nah, sah dalam mazhab Syafi'i sah. Tapi ini asas ketidaktahuan nih, karena nggak sadar. Dalam mazhab Syafi'i sah. Tapi bagaimana kalau sadar, tahu nih orangnya sholat apa? Kita beda niatnya. Nah, itulah baru terjadi perbedaan pendapat dalam internal mazhab sendiri. Nah, ada mengatakan sah berdasarkan keumuman hadis ini, nggak dipandang karena lupanya, karena ketidaktahuannya. Yang penting fakta terjadi antara imam dan makmum berbeda niat. Ini fakta yang terjadi nih. Apakah nggak sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahu, berdasarkan keumuman hadis ini. Sementara dalam mazhab Hanafi
yang di sini diwakili dengan istilah alul Kufah, penduduk Kufah, tidak sah karena perbedaan niat membatalkan, membuat solatnya tidak sah. Begitu dalam mazhab Hanafi. Wallahu ta'ala a'lam. Itu masalah perbedaan niat itu banyak pembahasannya. Bagaimana kalau si imam itu ternyata sholat sunat, orang lagi sunat tahiyatul masjid nih, di masjid tiba-tiba datang nih bermakmum lah sholat zuhur gitu ya. Ini 2 rakaat tahiyatul masjid, kita sholat zuhur, kita kira dia seorang itu sedang sholat zuhur, padahal dia sedang sholat tahiyatul masjid atau sholat rawatib. Kita di belakang niat sholat zuhur atau niat sholat asar. Selesai salam orang itu, si makmum selesai salamnya si imam itu adalah selesainya rakaat kedua dari si makmum, berarti dia nambah. Bagaimana statusnya seperti ini? Itu ada pembahasannya banyak. Belum lagi pembahasan masalah jamak qashar, sholatnya dibalik, asar duluan baru zuhur. Itu kapan bolehnya, kapan tidak bolehnya juga ada tuh. Kemudian ada orang yang sedang menjamak sholat qashar si imam. Qasharnya si imam itu sudah masuk qashar yang kedua, maksudnya sholat yang kedua asar. Ini jamaah yang baru datang, penjamak qashar juga zuhur. Nah, itu ada lagi pembahasannya. Jadi ikhtilafun niyah, perbedaan niat itu ada pembahasan khusus. Nanti ilmu PR-nya ya, bahas itu ya. Apa nama? Silang sengketa antara niat imam dan makmum itu. Nah, gitu. Wallahu ta'ala. Apa? Beda prodi. Enggak ada urusan sama prodi. Apa urusan prodi? Mau jurusan kimia kayak bahas ini enggak apa-apa. Enggak ada larangannya kan? Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir lana an'am 'ala bima 'allamtana. Allahumma habib ilaina kalam rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ilaina ma'ani kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi